Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama dengan Aletheia Community, di masa Prapaskah ini, saya mengajak semua kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Roma pasal 1 ayat 16-20. Demikian tertulis, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifat yang tidak tampak, yaitu kekuatan yang kekal, dan keilahiannya dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tema renungan Prapaskah pada hari ke-12 ini yaitu kabar baik di tengah murka. Ketika saya di rumah sakit jantung di Guangzhou, China, setelah proses kateterisasi jantung, dokter jantung berkata, apakah Bapak ingin mendengarkan kabar baik atau kabar buruk terlebih dahulu? Dalam hati saya, kabar baiklah. Tapi saudara, perlu kita ketahui dari sebuah penelitian ilmiah terbaru bahwa pertanyaan ini tergantung pada apakah kita memberi atau yang menerima kabar buruk. Menurut seorang peneliti dari Universitas di California, sebagian besar orang lebih suka kabar buruk terlebih dahulu. Mengapa? Jika mereka menerima kabar baik terlebih dahulu, mereka ingin menuntaskannya dan mengakhiri dengan kabar baik yang memberikan perasaan positif. Sebaliknya, jika kita memberikan kabar buruk, biasanya kita merasa cemas untuk memberitahukannya dan ingin menunda penyampaiannya. Para peneliti menasihatkan sebaiknya kita memberitahukan kabar buruk terlebih dahulu, lalu kabar positifnya untuk membantu orang menerima kabar buruk tersebut. Tapi ada juga metode alternatif yang disebut peneliti dengan pendekatan sandwich. Contohnya, hasil lab kamu saya melihatnya kolesterol kamu turun, tetapi tekanan darah tinggimu tidak baik, dan juga darah gulamu sangat baik. Kita melihat bagaimana dokter menyandwichkan kabar baik di antara kabar buruk ini. Ini adalah strategi yang Paulus gunakan untuk menjelaskan situasi kabar buruk dan kabar baik pada diri kita ini. Paulus menggambarkan hal kabar buruk dan kabar baik itu berkaitan dengan masalah murka Tuhan yang suci datang melawan segala bentuk dosa, baik yang ada dalam hati kita maupun di dalam tindakan kita yang jahat. Keburukan dan kejahatan kita sengaja untuk menutupi kebenaran Tuhan tentang Tuhan, dan itu berlaku dan dilakukan oleh semua orang percaya tanpa pengecualian. Mereka sekalipun mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah. Tuhan telah menyatakan dirinya, tetapi mereka menolak untuk menghormati dan memuliakan Dia dan bersyukur atas kebaikan-kebaikannya. Sebaliknya, pikiran mereka korup atau bodoh tentang siapa Tuhan. Kita menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan hal-hal bodoh dan jahat, dengan gambar yang mirip manusia, dengan binatang-binatang. Bahkan kita menyembah dan melayani ciptaan Tuhan daripada Allah Sang Pencipta semua itu. Tuhan telah menyerahkan kita dan mereka kepada kecemaran-kecemaran yang memalukan dan menjijikkan. Dan karena itu kita layak mati dan binasa. Roma 1:18-32. Inilah kabar buruk tentang hidup kita. Sedangkan kabar baiknya yang menakjubkan yaitu pembebasan kita oleh dan melalui Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam Minggu Paskah yang kita rayakan nantinya, kabar baik dari Yesus Tuhan kita adalah, pertama, kita telah dibebaskan dari pemberontakan kita, Roma 3:24. Kedua,
Kita dibebaskan dari rasa bersalah, hukuman dan kuasa dosa. Roma 3:24. Ketiga, kebenaran yang sempurna tercatat dalam akun kita, yaitu ketika kita percaya dan menerima Dia yang membangkitkan Kristus Tuhan kita dari kematian. Roma 4:24. Kita dapat menikmati damai sejati dan abadi dengan Tuhan kita. Roma 5:10. Tuhan menyatakan kepada kita sekarang bahwa kita benar di hadapan-Nya. Roma 5:9. Kita pun berdamai dengan Tuhan. Roma 5:10. Identitas kita yang dahulu seorang pendosa dan pemberontak selamanya telah dihapuskan oleh kuasa-Nya. Roma 6:6. Paulus memberitahukan kita tentang kabar buruk kita yang sangat serius. Tetapi di dalam Kristus, orang percaya kepadanya menerima kabar baik yang sangat menakjubkan yang telah kita terima dan menjadi bahagian hidup kita selama-lamanya. Paulus memberitakan kabar buruk kita tentang murka Tuhan di antara kabar baik dan Injil Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati di masa Prapaskah ini. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami mempertimbangkan kabar buruk tentang kisah hidup kami sangat terhibur oleh kabar baik dari-Mu. Hati ini berdiri dalam kegembiraan dan kuasa Injil-Mu, bahwa melalui Injil-Mu kami tahu Engkau mencintai kami tahu Engkau mengampuni kami tahu sekarang kami dibebaskan dan berdamai dengan Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Amin.